Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta, yang menetapkan kita untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Mari kita bersyukur karena kita memiliki sandaran, yaitu penguasa alam semesta yang menenteramkan hati kita dan membuat seorang muslim jiwanya tenang, jiwanya tentram, dan tidak mudah panik berhadapan dengan berbagai macam permasalahan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sadhanillah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan materi yang lain nggih. Kula mboten nglajengaken atur materi kita tentang manzilatus sima. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang bagaimana kita bersikap kepada wabah penyakit, agar kita tidak panik, agar kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam berbagai macam kajian kita sampaikan akhir ini, ibu-ibu, bapak. Pembicaraan kita ini dari tinjauan keimanan kita loh nggih, dari sisi kedokteran nanti tanyakan kepada Pak Dokter atau Bu Dokter nggih. Bicarakan dari sisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadhanillah wa iyyakum. Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis sahih yang disampaikan oleh Imam Ahmad, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullah, menyampaikan bahwa di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah munculnya wabah yang menyebar di tengah-tengah umat kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya ralat nggih. Jadi bukan sekedar di tengah kaum muslimin, tapi menyebar di tengah umat manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, wahai Auf, hitunglah ada 6 tanda sebelum kedatangan hari kiamat. Tanda pertama adalah kematianku. Nabi Muhammad SAW ngendika ngaten. Auf menyampaikan, maka ketika aku mendengar itu aku menangis, sehingga Rasul Muhammad SAW berusaha membuat aku tidak menangis. Ya. Kemudian aku berkata, itu nomor 1 ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, Rasul kita menyampaikan Fathu Baitil Muqaddas. Nanti akan ditaklukkan kembali Baitul Maqdis oleh kaum muslimin. Ini kabar gembira untuk kita bahwa perjuangan kaum muslimin di Indonesia, perjuangan kaum muslimin di Malaysia, perjuangan kaum muslimin di berbagai negeri yang hari ini membantu dan membela kaum muslimin di Palestina, pasti akan diwujudkan kemenangannya oleh Allah Ta'ala cepat atau lambat. Karena ini kabar Muhammad SAW. Jadi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pasti dikuasai lagi oleh kaum muslimin. Meskipun bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu dianggap mimpi, tetapi bagi kita orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul kita Muhammad SAW, kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Tugas kita adalah mendukung perjuangan kaum muslimin,
Dan jangan sampai kita menjadi orang yang nyinyir ketika mendengar atau melihat kaum muslimin di Palestina berjuang untuk memerdekakan diri mereka dari penjajahan orang-orang kafir. Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan bahwa perjuangan kaum muslimin di Palestina itu terlaknat. Kenapa? Karena mereka menentang pemerintahan sahnya Israel maksudnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, wasali satu mautan yakunu fi ummati ya'khudhuhum mislu qu'asil ghanam. Yang ketiga, Rasul kita menyampaikan nanti akan terjadi kematian di tengah-tengah umatku yang penyebabnya adalah penyakit seperti penyakit qu'asil ghanam. Penyakit qu'as, penyakit wabah yang dulu menyebar di tengah-tengah kawanan kambing atau domba pada masa Rasul kita Muhammad SAW. Intinya wabah. Rasul kita menyampaikan, apakah hari ini yang dimaksud oleh kanjeng Nabi kita Muhammad SAW? Allah Ta'ala yang lebih tahu. Tetapi yang pasti Rasul kita menyampaikan bahwa di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah nanti akan terjadi wabah yang menyebar di tengah-tengah umatnya Rasul kita Muhammad SAW. Umatnya Rasul baik yang beriman kepada Rasul ataupun tidak beriman kepada Rasul kita Muhammad SAW. Ini yang perlu kita pahami, hadirin sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Ini pertama. Lalu apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Penyebab dari munculnya wabah ini adalah maksiat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah nanti kemudian korban yang terkena adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tetapi pemicunya adalah bisa jadi maksiatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai alam semesta. Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasul kita menyampaikan, ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta u'linu biha illa batulu bita'un wal auja allati lam takun fi aslafihim. Ini bahasanya Nabi Muhammad cukup menarik nggih. Rasul kita menyampaikan, tidaklah ada masyarakat yang mana perbuatan zina dikerjakan terang-terangan di tengah mereka kecuali Allah akan timpakan at-ta'un, wabah-wabah penyakit, wal auja, dan berbagai macam penyakit. Dibedakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena tidak setiap penyakit itu wabah. Tetapi Rasul kita menyebutnya dua-duanya. Jadi nanti Allah akan menciptakan wabah yang belum pernah menimpa umat sebelum mereka, dan Allah akan menciptakan penyakit yang muncul yang belum pernah muncul sebelum mereka. Yang menyampaikan siapa? Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Bapak-bapak, kalau sebagian orang itu menyampaikan bahwa sebenarnya virus corona itu menyebar dari binatang ke binatang, baru sekarang saja kemudian bisa menyebar dari binatang ke manusia. Masalah itu kata orang rekayasa atau bagaimana itu bukan urusan kita, tetapi yang pasti Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa semua kerusakan di muka bumi ini sebabnya adalah perbuatan dosa yang dikerjakan oleh manusia. Sepindah malih, meskipun ketika wabah ini nanti menyebar, orang-orang soleh pun terkena. Ya Bapak-bapak, secara umum masuk ke dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 41 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Apa itu? Dosa. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa begini Bapak-bapak? Sebab kalau kita melihat bencana yang menimpa umat manusia dan bencana itu hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ceritanya pun rampung Pak. Orang no ceritanya saat ini.
Dari mana kita tahu? Dari firman Allah sagedipun bika wonten ing surat Al-Qasas ayat yang ke-43. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Saya bacakan terjemahannya. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran. Ayat itu yang menyampaikan kepada kita. Piye maksudnya? Nah, ini pentingnya kita belajar tafsir, ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa? Apalagi kita ini orang yang bahasa kita bukan bahasa Arab. Ya, kita butuh paham bahasa Arab untuk memahami apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam bahasa Arab. Makatan ibu-ibu, bapak-bapak, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa makna surat Al-Qasas ayat 43 itu menyampaikan kepada kita bahwa umat yang maksiat kepada Allah dibinasakan seluruhnya, kemudian disisakanlah orang yang beriman itu, telah Allah hentikan sejak diturunkannya kitab Taurat. Maka kitab Taurat itu berbeda dengan kisah umat-umat sebelumnya. Jadi kitab Taurat itu diturunkan justru setelah musuhnya Nabi Musa habis. Siapa itu? Fir'aun lan anak buahnya. Jadi kitab Taurat itu bukan diturunkan ketika Nabi Musa begitu mendapatkan wahyu langsung diberi Taurat, mboten. Justru kitab Taurat itu diberikan setelah umat yang memusuhi Nabi Musa dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam lautan. Setelah itu diturunkanlah kitab Taurat sebagai pertanda bahwa cerita itu sejak Taurat diturunkan oleh Allah tidak akan lagi berulang. Jadi wis ora ana ceritane misalkan di dalam satu kampung wong ahli maksiate 50, wong soleh 20, suatu saat peristiwa gempa kemudian wong 50 iki mati, sing 20 slamet kabeh umur ora kena apa-apa. Itu ceritane pun rampung, ora bakal ana meneh sing ngoten niku. Ya, sudah berhenti. Bagaimana kemudian sejak diturunkannya kitab Taurat sampai akhir zaman, ahli maksiat diserahkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Kalau kaum muslimin mencegah ahli maksiat dari perbuatan maksiat, maka Allah akan mencukupkan itu. Tetapi kalau kaum muslimin membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran, kemudian Allah murka, maka Allah akan menurunkan hukuman dari langit. Dan ketika hukuman datang dari langit, maka semuanya kena. Banjir, masjid ya kebanjiran, tempat ibadahnya orang selain orang Islam ya kebanjiran. Ketika gempa bumi, rumahnya wong soleh amblek, ada orang soleh yang meninggalkan tepan empiak, ada juga wong ahli maksiat lagi mabuk ya ketepan empiak mati. Sama bapak-bapak ini. Kenapa? Karena sekali lagi cerita tentang apa yang kita sampaikan koyo dene umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Shu'aib dan lain-lain itu sudah tidak akan lagi diulangi oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah menyampaikan saketipun bika wonten ing surat Al-Anfal ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum. Ya, khosoh wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Allah menyampaikan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, dan berhati-hatilah kalian dengan bencana yang tidak hanya menimpa ahli maksiat, orang-orang zalim di antara kalian, tetapi orang-orang soleh terkena juga. Dan sesungguhnya Allah itu siksanya sangat pedih. Lanjut pembicaraannya. Rasul kita di dalam hadis Sahih Bukhari menyampaikan ta'unu baqiyatu rijzin au adzabin ursila ala ta'ifatin min bani Israil fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firara wa idza fala takhruju minha firaran minhu wa idza waqa'a bi ardin wa lastum biha fala tahbatum alayya. Rasul kita bersabda, wabah penyakit itu baqiyatun min rijzin au adzabin. Dia adalah sisa dari hukuman dan siksaan Allah
kepada sekelompok Bani Israel. Ya, maka apabila terjadi wabah di suatu wilayah dan engkau ada di dalam wilayah itu, fala tukhriju minha firara, maka janganlah engkau lari dari negeri itu. Apabila wabah itu ada di negeri itu, sedangkan engkau tidak ada di negeri itu, fala tahbitu 'alaiha, jangan engkau datangi negeri itu. Ya, inilah sistem karantina yang diajarkan oleh Rasul, kemudian didengar oleh Umar bin Khattab, sehingga ketika terjadi wabah pada masanya Umar bin Khattab, Umar memberlakukan itu. Nggih, makaten ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi, mari kita bersama-sama memahami apa tuh penyebabnya maksiatnya manusia kepada Allah. Masalah engkau sing kena kabeh memang begitu di dalam Islam. Ya. Memang begitu. Jadi kalau ada orang bermaksiat dan kaum muslim mendengarkan saja, melihat saja, menikmati saja, ya wis rata kabeh. Kita lajengaken hadirin sekalian, asadani Allah wa iyyakum. Sekarang, apakah kemudian orang yang terkena musibah itu mesti ahli maksiat? Ya. Apakah seperti itu? Ya. Mari kita dudukkan. Oh tidak, Allah menjawabnya tidak. Tidak semua orang yang terkena wabah itu ahli maksiat. Pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pendapat yang paling kuat disebutkan tahun 18 Hijriah. Nanti ada ulama yang mengatakan tahun 19 atau 17 Hijriah. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan terjadi pada tahun 18 Hijriah. Itu pernah terjadi wabah besar di tengah-tengah kaum muslimin, di suatu masa di mana ahli maksiat sembunyi, di suatu masa di mana kemungkaran betul-betul tidak ada tempat di tengah masyarakat, terjadi di tengah-tengah orang bertakwa, di negerinya para nabi, yaitu negeri Syam. Peristiwa wabah ini dikenal dengan nama Ta'unul Amwas. Kenapa? Karena dulu berasal dari satu kampung namanya Amwas yang letaknya di Palestina, yang kemudian kampung ini oleh Israel dihancurkan kemudian diganti dengan nama lain. Jadi Amwas itu hari ini sudah tidak ada. Tapi dulu berasal dari salah satu kampung itu. Kemudian menyebar ke seluruh bumi Syam. Ya, Palestina, Yordania, Syria, Lebanon dan Sinai, menyebar di wilayah itu. Korbannya berapa? Diperkirakan sekitar 25.000 kaum muslimin, 10.000 orang diantaranya sahabat Rasul. Berarti 15.000 orangnya adalah tabi'in. Dan tidak main-main yang meninggal karena wabah ini sahabat-sahabat besar diantaranya. Seperti sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Salah seorang di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul. Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, gubernurnya Rasul yang dikirim oleh Rasul untuk berdakwah ke Yaman dan menjadi gubernur Yaman. Sampai Rasul kita wafat, sampai digantikan oleh Abu Bakar. Ya, pada masanya Umar ditarik ke Syam untuk mendampingi Abu Ubaidah. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah wafat, digantikan menjadi gubernurnya oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah panglima perangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Surahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Suhail bin Amr dan putranya Abu Jandal radhiyallahu anhu. Ya, Suhail bin Amr radhiyallahu anhu dan putranya Abu Jandal bin Suhail. Suhail bin Amr itu orang yang tanda tangan ketika peristiwa Sulhul Hudaibiyah itu loh. Dari pihaknya Quraisy Suhail bin Amr, dari pihaknya kaum muslimin Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Suhail bin Amr itu masuk Islam ketika Fathu Makkah. Sang anak itu adalah orang yang masuk pertama kali di dalam perjanjian Hudaibiyah. Di situ dituliskan, barang siapa orang Mekah yang masuk Islam dan lari ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Dan siapapun orang Islam yang murtad pergi ke Mekah tidak usah dikembalikan ke Madinah. Rupanya anak-anak muda Makkah pada masuk Islam. Dan pertama kali setelah perjanjian itu siapa? Suhail, putranya Suhail bin Amr radhiyallahu anhu, namanya Abu Jandal. Ya, kisahnya terkenal. Abu Jandal kemudian lari ke Madinah, masuk Islam. Karena perjanjian itu kemudian dikembalikan, di tengah jalan dia tidak mau, dia lawan. Orang yang menangkapnya bisa dia kalahkan, kemudian dia
bersama dengan anak-anak muda yang masuk Islam, tinggal di perkampungan di tengah-tengah antara Mekah dengan Madinah. Pekerjaannya menyerang semua konvoi dagangnya orang-orang Mekah. Dan itu sangat merugikan orang-orang Mekah. Kenapa? Karena sahabat Abu Jandal dan anak-anak muda ini tidak terikat perjanjian Hudaibiyah. Nah, Abu Jandal dan sang bapak radhiyallahu anhu itu akhirnya nanti meninggal ketika wabah taun itu, wabah penyakit itu. Kemudian meninggal pula di dalam peristiwa itu sahabat Dirar bin Azwar radhiyallahu anhu. Meninggal pula di dalam wabah itu sahabat Harits bin Hisham radhiyallahu anhu. Meskipun nanti di dalam satu riwayat, dalam riwayat ini disebutkan Harits bin Hisham itu meninggal mati syahid di dalam perang Yarmouk. Tapi intinya ada sekitar 10.000 orang sahabat yang meninggal. Sehingga orang yang terkena wabah tidak mesti ahli maksiat. Sebagaimana ketika orang terkena bencana napa jenenge niku gempa bumi tahun 2006. Ya kan, orang tertimpa bangunan itu kan mati syahid. Rasul kita menyampaikan begitu, salah satu pintu mati syahid. Maksudnya sapa? Maksudnya wong Islam gitu. Bar subuhan maca Quran, pas maca Quran gempa uruk-uruk ngambruk brek. Kemudian dia sempat lari, insyaallah mati syahid. Lah nek malam setu teler. Nggih, ketoke wonten mboten? Ayo. Ketoke wonten, rakit tanganku ora ngerti lho. Nek orang saleh saya tahu. Saya punya teman, seorang ustadz, ayahanda beliau itu meninggal ketika peristiwa gempa dan ayahandanya itu saya diberitahu gaweane poson Dawud, wong soleh tenanan, dan beliau termasuk korban, insya Allah mati syahid dari sisi syahidul akhirah. Ming yo nek ana wong malam setu teler gitu bapak-bapak, gempa kriyip-kriyip itu brek isan, ya apa ya mati syahid nek ngono kuwi. Lah demikian pula wabah taun itu kalau menimpa seorang muslim dan dia sabar muhtasiban lillahi maka dia mati syahid insyaallah. Jadi tidak usah panik ya Bapak. Waduh tapi saya mencintai dunia ini Mas, dunia ini indah. Ada negeri yang jauh lebih indah dari dunia ini ibu-ibu bapak-bapak. Nggih. Satu negeri di mana jenengan rasah macul, rasah ngisi bensin, rasah ndulang anak, rasah umbah-umbah, rasah mangsa, rasah adus pokoknya jenengan semuanya dilayani karo widodari. Gelem mboten jenengan? Nggih. Ayo. Butuh sarime celing langsung dadi sarime mangsa, langsung dipangan enak ra gelem mangane dulang karo widodari. Ada tempat seperti itu yang jauh lebih indah. Lah kenapa kita pusing lho ning kula ora tau ngibadah kuwi salahe kuwi. Salahe ora tau ngibadah itu hadirin sekalian asadani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat Rasul kita menyampaikan may yuridillahu bi khairan yusib minhu, siapapun orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan Allah timpakan kepada dia musibah. Ming ya ampun terus golek-golek nggih. Wono tatak sepur lagi ngene sepure liwat aku tak tabrak wae ya Mas kepengin golek musibah. Iku wong golek-golek gawe perkara itu hadirin sekalian asadani Allah wa iyyakum. Ana kuabel sing dilewer didemok Bapak nggih. Itu gawe perkara ndak begitu wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan begitu. Ya, karena kalau orang bersikap seperti itu dia mencampakkan diri kepada kebinasaan. Ming nek ada seorang muslim yang sudah berikhtiar menjaga kesehatan, kok ewa semanten dia terkena wabah, maka bersabar adalah pilihan. Nek dia sabar dan dia meninggal mati syahid. Mati syahid. Mati syahid Bapak Ibu wis. Yo, mati syahid itu utamanya apa? Di akhirat dinikahkan dengan 70 widodari. Rasul kita menyampaikan begitu. Gelem mboten, Pak? Ya, yang kedua, diamankan, Allah akan jamin keamanannya dari goncangan besar hari kiamat. Apalagi keutamanya syahid, Allah berikan hiasan pada dia namanya hiasan iman, hilyatul iman dan lain-lain, ada 7 kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ya, di dalam hadis yang lain Rasul kita menyampaikan hadis sahih, idza haballahu qauman ibtalahum faman sharafa fasabara falahu sabru wa man jaza'a falahu jaza'u. Rasul kita menyampaikan apabila Allah mencintai sekelompok umat, Allah timpakan bencana kepada umat itu. Siapapun orang di antara mereka yang sabar dengan bencana Allah, dia dapat pahala kesabaran. Tetapi siapapun orang yang berkeluh kesah muni-muni, nyalahke bencananya Allah Ta'ala, maka bagi dia dosa, gelisahnya dia dan tidak sabarnya dia tertimpa bencana. Hadirin sekalian, asadani Allah wa iyyakum.
Hadis sahih yang lain, Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan hadis sahih Muslim, ma min muslimin yusibu adzamin maradin wa ma siwahu illa hatta Allah bi sayyi'atahu kama tahatta syajaratu waraqaha. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendikom, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim, yusibuhu min adza, dia tertimpa satu gangguan, min maradin, bentuknya bisa jadi sakit, wa ma siwahu, dan bisa jadi selain sakit. Napa sandale cepot, keluar saka masjid pengajian jebule sandale ilang, apalagi numpak motor bane bocor, nggih to Bapak, pergi ngaji pulang jebule ora nggawa jas hujan kudanan, lara panas rong dina. Ya. Yaitu azab, termasuk bagian dari gangguan. Apalagi gunung jeblok gitu, banjir besar. Itu apalagi ya termasuk itu, hadirin sekalian. Kemudian dia bersabar, maksudnya dia bersabar loh kemudian, illa hattallahu bihi sayyi'atahu, maka tidak ada pahala kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Kama tahatta syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon yang merontokkan dedaunan yang dia miliki. Ming syarate sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada seorang ibu yang melahirkan, dia ikhlas, dia selalu berzikir ketika proses melahirkan, kemudian dia meninggal karena pendarahan, mati syahid toh nggih? Nggih mboten? Nggih. Nek ana ibu ketika melahirkan misuh-misuh, wonten mboten? Wonten, Pak. Bukan istri saya loh, nggih, Pak, karena saya mengikuti istri saya 2 kali, tidak begitu, tak zikir istri saya. Ning ngono tenanan. Jadi ketika melahirkan itu kabeh dipisu, saking sakitnya itu kemudian dia misuh-misuh. Lah nek ngono kuwi terus mati apa ya mati syahid. Ya. Maka apa yang perlu kita kerjakan hari ini, kita memohon kepada Allah kesabaran salah satunya. Karena jelas wabah sudah datang di negeri kita. Nggih, kita minta kepada Allah Ta'ala kesabaran. Lanjut. Hadis sahih Bukhari, Rasul kita menyampaikan at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Wabah penyakit itu bisa menjadi pintu mati syahid bagi setiap muslim. Nggih, Bapak-bapak. Ini yang menyampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepindah malih ora golek-golek. Terus tuku tiket pesawat lunga ning Korea mau kena lara corona baru terus bali mulih, ndak begitu. Tetapi kalaupun toh kemudian ada seorang muslim yang terkena wabah, kita mohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Tapi kalau kemudian dia terkena wabah, kemudian dia sakit dan dia sabar, Allah telah membuka satu pintu mati syahid bagi orang itu. Cukup menarik Bapak-bapak, di dalam satu riwayat saya pernah mendapatkan sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa perkara yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan kita? Apa? Maka Rasul kita Muhammad SAW menjawab, sakit demam. Rasul kita menjawab, sakit demam. Jadi sakit demam itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Rasul kita, setahu saya membaca sejarah itu mendapatkan Rasul kita sakit itu 2 kali, terluka sekali. Beda nggih terluka dengan sakit nggih. Kalau terluka itu kan karena diganggu. Terlukanya Rasul kapan? Ketika perang Uhud. Sakitnya Rasul itu ketika Rasul kita diracun. Maka Rasul kita merasakan sakit perut. Kemudian yang kedua adalah ketika Rasul kita Muhammad SAW sakit 12-an hari kira-kira menjelang wafat. Nah, suatu saat di dalam situ riwayat disebutkan ada seorang sahabat itu ketika Rasul sakit, didatangilah oleh para sahabat. Ada seorang sahabat yang melihat Rasul kita itu berselimutkan kain sampai 3 lembar kain. Tebal sekali kan, 3 lembar selimut. Dan ketika badannya dipegang oleh sahabat ini, panas badannya Nabi Muhammad itu tembus 3 lembar selimut itu loh. Kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kok kelihatannya gerah panjenengan agak berat ya? Maka Rasul kita menjawab, demikianlah para nabi,
oleh Allah, Allah melipat gandakan ujian untuk kami sehingga pahala kami pun berlipat ganda, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau saya ditanya kapan peristiwanya, kemungkinan besar itu masuk di 12 hari menjelang Rasul kita wafat akhirnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul kita sakit demam. Ya, begitu hadirin sekalian, nasadhanillahu wa iyyakum. Dan beliau bersabar. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Kanjeng Nabi Muhammad ngendika at-ta'unu kana adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha wa inna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Wabah penyakit itu bisa jadi siksa bagi sebagian orang yang Allah kirimkan kepada orang yang dikehendaki, tetapi juga bisa dia adalah rahmat untuk orang-orang mukmin. Ya. Kemudian Rasul kita menyampaikan ma min ahadin yusibuhu taun yaqa'u taunu alaihi fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban wa ya'lamu anna ma asabahu qad katabahu Allahu illa kana lahu mislu ajri syahidin. Rasul kita ngendika, maka tidak ada seorang muslim ini, ya, memang tidak ada kata-kata muslim, dikatakan mamin ahadin, tidak ada seseorang, maksudnya muslim. Dia terkena wabah penyakit di satu tempat, kemudian dia menetap di tempat itu, dia sabar dan dia mengharapkan pahala dari Allah, dan dia tahu bahwa bencana yang menimpanya adalah ketetapan Allah yang maha bijaksana, maka bagi dia pahala serupa sebagaimana orang yang mati syahid. Bagaimana cara mengangkat wabah? Bapak-bapak, ibu-ibu, wabah ini pasti diangkat oleh Allah dan tidak mungkin membinasakan seluruh manusia. Kenapa? Karena yang mematikan manusia itu hanya peristiwa kiamat besar. Pertanyaannya adalah sampai kapan ini berlangsung? Kalau misalkan ini berjalan selama setengah atau 1 tahun, kayak piro sing dadi korban. Kalau kita keinginannya apa? Ya segera dicabut oleh Allah Ta'ala. Piye caranya agar kita segera mendapatkan hal itu? Dicabut, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi kita menyampaikan di dalam hadis Hasan Sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran kemudian tidak merubahnya, pasti Allah meratakan hukuman dari Allah. Ya. Apa yang mau dikerjakan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam hadis yang lain, hadis Hasan, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan Rasul kita menyampaikan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian harus beramar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau tidak pasti Allah mengirimkan dari sisinya hukuman. Kemudian pada waktu itu ketika hukuman datang, kalian berdoa, fala yustajab lakum, tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah. Nggih, Bapak-bapak. Pernah terjadi wabah taun pada masanya pemerintahan Bani Abbasiyah, Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah. Menyebar di wilayah Irak, Syam dan wilayah Hijaz, Mekah dan Madinah. Korban kaum muslimin sangat banyak. Apa yang dikerjakan Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah agar taun wabah ini segera dicabut oleh Allah? Dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir, fiha kharaja tauqi'ul Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah bitajdidil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fi kulli mahalah. Waktu itu kemudian Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah segera membuat dekrit. Dekret itu isinya memerintahkan agar amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan di seluruh wilayahnya kaum muslimin. Maka wabah itu dicabut oleh Allah. Saiki sapa sing arep gawe dekret ngono kuwi? Ya, Bapak-bapak. Kalau kita mau mengerjakan begitu, Allah akan mencabut segera bencana ini. Nggih. Hubungannya apa? Ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan demikian ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sadhanillahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kita sehat, memberikan kita ketakwaan kepada Allah, dan kita mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan nggih? Kalau Anda bertanya nanti tanyakan kepada Pak Dokter saja nggih. Ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak. Oh ya, satu tambahan, masih ada waktu 3 menit kira-kira. Apa yang perlu kita kerjakan? Ikhtiar. Nggih. Ikhtiar itu penting. Kenapa? Karena orang yang tawakal kepada Allah tidak ikhtiar, fatawakal humatuhulun, tawakalnya menipu. Ada seorang sahabat Amr bin Abi Umayyah tanya, ya Rasulullah, saya naik unta, untanya saya diamkan aja, apa saya ikat dulu saya tawakal? Rasul kita mengatakan akilha wa tawakal.
ikat untamu, setelah itu tawakallah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Mengikat unta itu bagian dari proses ikhtiar. Sebagaimana orang lapar, apa yang dia kerjakan? Makan, agar menghilangkan lapar. Jadi tugas kita ikhtiar, jaga kesehatan, minum suplemen, gitu bapak. Ngombe jahe apik, ngombe apa jenenge kuwi kunir ya apik, ya ngombe temulawak apik. Sing penting jangan beli jahe nganti petangkin talar gu ngopo bapak nggih. Itu panik, kecuali jenengan dodol empon-empon ora apa-apa nek kuwi. Ya. Biasa sajalah, wajar sajalah kita dekatkan diri kita dengan Allah Taala, ambil ikhtiar. Ikhtiar itu seperti tadi itu. Ya minum suplemen wajarlah bapak nggih. Kalau masuk rumah sakit pakai tutup muka wajarlah nggih no. Begitu. Ning nang omah bojone sihat, anake sihat nganggo tutup muka ya arep ngopo bapak nggih. Sekian dan demikian, semoga Allah berikan kebaikan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.